kecamatan dan 16 desa, di mana di paling timur adalah di Desa Tanjung Pasir dan di paling barat adalah di Desa Munjung Kronjo, di mana di area wilayah yang terbentang pagar bambu ini terdapat beberapa zona, di antaranya adalah zona perikanan tangkap, zona pelabuhan laut, zona pelabuhan perikanan, zona pariwisata, dan zona pengendalian energi. Pada tanggal 19 Januari kami berusaha untuk mendapatkan foto dari citra satelit bahwa di tanggal 19 itu bahwa terbentang pagar-pagar laut masih terbentang dari Tanjung Pasir sampai ke Kronjo, di mana yang akses terbuka hanya untuk nelayan hanya sangat kecil, Pak, yaitu di wilayah sini dan di wilayah sini, sehingga ini akan menyulitkan dari para nelayan untuk melaksanakan aktivitas di laut. Lanjut, bahwa dibandingkan di foto udara bahwa pagar-pagar laut ini sebagian besar terjadi beberapa lapisan, sehingga ini menjadi sangat menyulitkan bagi nelayan-nelayan kita untuk melaksanakan aktivitas. Ini adalah foto-foto yang kita ambil sebelum dilaksanakan pelaksanaan pembongkaran pagar laut. Kita melaksanakan pembongkaran pagar laut dimulai pertama kali adalah di tanggal 18, di mana pada saat itu yang melaksanakan baru dari TNI Angkatan Laut dan nelayan setempat. Namun setelah tanggal 18, di tanggal 22 baru kita melaksanakan operasi secara besar-besaran dengan bergabungan antara dari PSDKP, dari Polairut, Bakamla maupun dengan KPLP, dan utamanya dengan masyarakat setempat yang semuanya ikut bergabung dalam operasi pembongkaran pagar laut itu sendiri. Kami melaksanakan operasi dari dimulai tanggal 22 sampai dengan hari ini, Pak, tanggal 13, kurang lebih selama 11 hari. Dan untuk hari ini di tanggal 13 kita masih paralel bahwa hari ini kita melaksanakan seremoni closing di sini, namun pasukan kami masih ada yang di laut untuk melaksanakan pembersihan manakala masih ada sisa-sisa bambu atau pun yang masih tertinggal yang bisa menghambat para rekan-rekan kita nelayan untuk dalam mencari nafkah. Lanjut. Ini adalah hasil operasi kami selama 11 hari, Pak, bahwa di tiap-tiap hari kami merekod hasil pencabutan yang telah kami laksanakan. Kita melaksanakan operasi dari dua sektor. Yang pertama yang dari posko utama yang kita laksanakan di Tanjung Pasir, dengan yang kedua kita dari Lanal Banten yang kita awali dengan dimulai dari Kronjo, di mana di tiap hari rata-rata kami dan berhasil kami cabut kurang lebih antara 2 km sampai dengan 5 km, semua tergantung dengan kondisi dan kendala yang kami hadapi di lapangan. Karena di setiap harinya tentu kendala yang kita hadapi sangat berbeda, maupun dengan kondisi struktur tanah maupun kondisi laut yang tiap-tiap daerah ini mempunyai karakteristik sendiri sehingga hasilnya tidak bisa sama. Lanjut. Ini kami kemarin mengambil foto satelit yang bisa kami tampilkan adalah di tanggal 3, karena setelah tanggal 3 foto satelit yang kami dapat semuanya hampir tertutup awan sehingga tidak bisa terbaca. Di tanggal 3 untuk pagar-pagar sendiri sudah kelihatan, sudah tidak begitu nampak, Pak, sudah banyak yang sudah hilang sehingga nelayan sudah bisa beraktivitas di sekitaran Tanjung Pasir sampai dengan di Kronjo atau di Munjung. Lanjut. Nah, ini adalah foto udara yang kemarin kami ambil yang menggunakan bantuan dari drone-nya BIN, di mana pagar pelaut yang kemarin menghambat aktivitas nelayan sudah tidak nampak lagi, pun nampak mungkin hanya 1-2 yang mungkin terlewat. Lanjut. Ini yang adalah kendala-kendala yang kami hadapi, Pak, selama kami melaksanakan pencabutan pagar laut. Yang pertama, kita tahu kemarin bahwa cuaca di rentan bulan akhir Januari sampai awal Februari ini cuaca sangat tidak menentu, sehingga di laporan kami di slide awal tadi menyampaikan bahwa ada beberapa hari yang kami tidak bisa melaksanakan melaut, sehingga kami hanya standby di sini mempersiapkan diri untuk melaksanakan berikutnya, di mana di minggu kemarin kita hanya dua hari dan di hari ini pun kami hanya bisa melaksanakan 3 hari.
Ini karena cuacanya juga tidak menentu. Dan yang berikutnya adalah ada beberapa wilayah terutama di sekitaran Kohot dan Mauk, bahwa di sana kedalaman airnya sangat dangkal, di mana hanya sepinggang. Ini akan menyulitkan kami untuk menyabut pagar-pagar itu, karena kapal-kapal yang apabila menarik ke dekat situ akan kandas, sehingga jaraknya pun agak panjang, sehingga hasilnya pun di sana untuk pencabutan tidak bisa maksimal. Dan Karangasem dan sampai di utaranya Ketapang, utamanya di Tanjung Kait, bahwa di sekitaran, utamanya di sekitaran Cituis, bahwa pagar-pagar itu sangat rapat sehingga dia tertancapnya rata-rata bisa double 2 sampai 3. Ini pun juga membuat effort yang lebih tinggi dari kita untuk melaksanakan pencabutan. Tidak hanya bisa sekali tarik, harus beberapa kali tarik, sehingga hasilnya tidak, kalau diukur jarak tidak bisa panjang. Dari kendala-kendala ini yang ada Pak, untuk kami laporkan juga bahwa kita mengalami beberapa eksiden, memang tidak parah Pak. Jadi anggota kita untuk yang kemarin pada saat melaksanakan operasi ada 7 orang yang mengalami kecelakaan kerja, yang 3 terkena ikan pari, 2 terkena pancing kakinya, dan 2 tangannya tersayat oleh bilah bambu pada saat dia memasang tali-tali di pagar-pagar laut itu. Dan untuk hari ini masih ada 3 yang masih dirawat, 2 orang karena ikan dan 1 yang kemarin terkena pancing dan akan dilaksanakan operasi di hari ini. Untuk pasukan ataupun sekarang adalah dari KKP, dari Kamla RI, Poairut, dari Lantamal, dari TNI AL, di sini ada Lantamal 3, Pasmar 1, di Selam Bair, Satko Paska Armada 1, dan dari rekan-rekan dari Lanal Banten, Polda Banten, maupun dari Satpol PP Banten, BPBD Banten, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari rekan-rekan nelayan yang setiap hari selalu menemani kami untuk melaksanakan operasi di laut. Demikian Pak yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas